Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang agar kita tidak ceroboh dalam kehidupan ini. Karena kalau kita tidak disertai dengan rasa hormat kepada Tuhan, kita kecenderungannya akan bisa ceroboh dalam menghadapi kehidupan ini. Ada satu tokoh di Alkitab yang menggambarkan tentang pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 39 sampai 42. Ini kisah tentang Yusuf. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya,
hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ada beberapa ciri yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Yang pertama adalah adanya hadirat Tuhan, adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 39, ya dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf, makanya apa saja yang dibuat oleh Yusuf itu berhasil. Lalu kita lihat yang kedua, saat dia diganggu oleh istri Potifar. Diganggunya nggak sekali, berhari-hari diganggunya ya, berhari-hari. Kalau kita lihat latar belakangnya Yusuf adalah seorang yang tadinya dimanja oleh ayahnya, tapi kemudian dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu dia juga adalah pemuda yang kehilangan sosok dari ibu. Waktu dia berada di rumah Potifar, pastinya dia adalah seorang figur yang rapuh secara emosi. Dan dia juga butuh banget kasih sayang karena saudara-saudaranya begitu membenci dia. Dia tidak disayang, dia butuh kasih sayang, dia kehilangan kasih sayang. Dan ada seorang yang menawarkan kasih sayang yang lain. Dan bisa sekali untuk dia jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang diperbuat oleh Yusuf di sini, ia tidak mau melukai perasaan Tuhan. Ciri yang kedua, orang yang takut Tuhan, dia nggak akan melukai perasaan Tuhan. Sekalipun kesempatan, peluang untuk dia berbuat dosa itu besar banget. Lalu kita lihat juga hal yang ketiga. Setelah kejadian demi kejadian yang dia alami, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tapi itu nggak berakhir di situ. Di penjara dia nggak kecewa. Wah, kalau seperti ini keadaannya, udahlah aku habisin aja hidup. Toh ternyata semuanya sia-sia. Toh ternyata semuanya tidak seperti yang aku impikan. Mana buktinya? Dia nggak kecewa sama Tuhan. Dia nggak lakukan itu. Tapi justru di penjara pun dia bisa jadi berkat. Tuhan memberikan dia hikmat dan dia bisa mengartikan mimpi. Dan gak cuma itu, dia juga bisa mengartikan mimpi Firaun. Ciri yang ketiga, orang yang takut Tuhan, dia akan memiliki hikmat. Hikmatnya didapat bukan karena dia sekolah, bukan karena dia pintar, bukan karena dia berguru. Tapi hikmat yang Yusuf dapatkan adalah karena dia takut akan Tuhan. Dia menjauhi dosa, dia gak mau kompromi dengan dosa. Pada saat Firaun bermimpi,
Yusuf tidak hanya mengartikan mimpi, tapi dia bisa memberikan solusi praktisnya apa yang harus dilakukan oleh Firaun pada masa kekeringan. Apa yang harus dilakukan Firaun pada masa kelimpahan, supaya nanti itu menjadi persediaan di masa kekeringan. Begitu luar biasa hikmat yang didapat oleh Yusuf. Tetapi itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu terjadi karena dia sudah menanamkan rasa takut akan Tuhan sejak awal. Dan itu yang membuat dia dikaruniai oleh Tuhan hikmat. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, orang tua berkebutuhan khusus? Kita juga sangat perlu hikmat Tuhan dalam menangani anak-anak kita. Ada kalanya anak kita begitu tantrum, ada kalanya anak kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau dalam kasus saya, jadi saya punya mah yang akut sekali. Dan biasa sudah tertanam dalam pikiran saya, kalau mahnya saya ini baiknya cuma dengan infus. Itu sempat tertanam dalam pikiran. Terakhir kali saya dapat mah ini, saya katakan saya nggak mau Tuhan untuk pergi lagi ke rumah sakit dan mendapatkan infus. Ada pikiran seperti itu, tapi saya tolak. Saya nggak mau Tuhan, saya mau benar-benar saya di rumah. Tuhan tolong saya, bagaimana caranya ini? Tuhan memberikan hikmat, minum ayam dimasak, direbus dengan menggunakan kunyit gitu. Lalu saya minta tolong orang di rumah untuk membuatkan saya ayam kunyit. Dan puji Tuhan banget itu nggak sampai 5 menit. Setelah saya muntah-muntah begitu hebat, lalu saya coba minum ayam kunyit itu, puji Tuhan hasilnya saya bisa pulih kembali dan saya bisa makan kembali dan saya bisa lakukan aktivitas kembali. Itu saya rasakan adalah hikmat juga yang Tuhan beri. Yang pastinya adalah waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu, prinsip-prinsip firman Tuhan ini bisa berlaku dalam kehidupan kita. Saat kita benar-benar takut akan Tuhan, saat kita benar-benar mau berpegang pada Tuhan, Tuhan melihat itu. Dan Tuhan juga akan memberikan hikmatnya kepada kita kalau kita benar-benar minta kepada Dia. Karena dikatakan juga dalam satu kitab, mereka yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Dan Allah akan memberikannya dengan bermurah hati. Pada saat kita mendahulukan Tuhan, kita lebih takut akan Tuhan daripada roh ketakutan itu menguasai kita. Maka Tuhan juga akan memberikan hikmatnya kepada kita, apa yang harus kita perbuat di situasi seperti ini. Biarlah kiranya sharing ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih.